Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syambian Akbar, NIM 2022-07-175. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau merangkum materi yang sudah diberikan dalam mata kuliah Profile Leadership. Dan materi tersebut ada 3, yaitu yang pertama, karakteristik kepemimpinan Rasulullah dalam aspek keluarga. Adapun yang kedua, sistem kepemimpinan Rasulullah di ranah ekonomi Islam pada zamannya. Dan yang ketiga, karakteristik kepemimpinan Rasulullah dalam politik. Baik, di sini perkenalkan saya untuk menjelaskan sedikit dari materi yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama adalah karakteristik kepemimpinan Rasulullah pada aspek keluarga, yaitu kepemimpinan Rasulullah dalam kebutuhan primer keluarga. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin dan suri tauladan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Beliau menunjukkan contoh bagaimana seseorang suami menjadi ayah yang ideal dalam menyediakan atau memberikan nafkah, baik itu nafkah, kasih sayang, dan pembinaan spiritual pada keluarganya. Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam kebutuhan premier merupakan teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang ideal harus mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Beliau juga menjadi contoh bagaimana seorang suami dan ayah yang ideal haruslah mampu membimbing dan mendidik keluarganya penuh dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Adapun aspek-aspek kepemimpinan Rasulullah dalam keluarga, yang pertama adalah dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, dengan bersikap adil. Yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, menjadi suri tauladan. Dan selanjutnya adalah sistem kepemimpinan Rasulullah di ranah ekonomi pada zamannya. Sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi pada zaman Rasulullah SAW didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan, terutama kemaslahatan umat. Beliau memimpin dengan penuh kebijaksanaan, transparansi, dan akuntabilitas, serta selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya. Sistem kepemimpinan Rasulullah di ranah ekonomi merupakan model yang ideal yang patut dicontoh oleh para pemimpin pada saat ini. Beliau menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang ideal haruslah mampu memimpin dengan adil, bijaksana, dan tanggung jawab yang sangat besar, serta selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya. Beliau juga menjadi suri tauladan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dan beliau juga dan Islam, dan beliau juga
mendasarkan Islam yang berlandaskan pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Dan yang terakhir adalah karakteristik kepemimpinan Rasulullah dalam ranah politik. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ranah politik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa politik dapat menjadi kekuatan yang positif untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Beliau menjadi pribadi yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan beliau dan kita, terutama yang pemimpin pada saat ini, harus mencontoh Rasulullah SAW, karena beliau seperti yang saya bilang tadi, beliau sangat sempurna dalam memimpin. Jadi kita contoh beliau. Untuk menjalankan politik yang bermoral dari teorientasi pada kepentingan rakyat. Jadi intinya adalah dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW dalam aspek mana saja kita patut mencontoh beliau, karena beliau adalah suri tauladan yang sangat sempurna bagi umat Islam. Mungkin sekian dari saya. Jika terdapat hal yang kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.